Akan tetapi Allah belum berkehendak memberikan seorang anak pada keluarga Ibrahim. Ini yang harus kita catat, bahwa kejadian yang kita alami ataupun sesuatu yang sedang kita jalani tidak lepas daripada kehendak Allah. Kita punya keinginan, Anda punya keinginan, saya punya keinginan, tapi Allah maha punya keinginan. Dalam bahasa ayatnya itu fa'alul lima yurid. Allah maha mengerjakan, maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Maka kalau hari ini kita belum seperti yang kita kehendaki, belum seperti yang sedang kita harapkan, maka bersabarlah, karena kita sedang menjalani sesuatu yang Allah kehendaki. Ini yang harus kita catat. Jangan sampai kita menyalahkan ataupun tidak terima, apalagi mutung dan putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum video dilanjutkan, alangkah mulianya bila Anda menombol subscribe terlebih dahulu, lonceng biar tidak tertinggal dengan video berikutnya, like, share, dan komen. Terima kasih, jazakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah di hari yang indah ini, kita semuanya alhamdulillah masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti saat Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Mengawali kultum kita, monggo bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat sama semuanya? Untuk Anda yang menyaksikan kajian ini, saya doakan sehat selalu, berkah rezeki, sukses dalam aktivitas, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Idul Adha, sayang sekali kalau kita lewatkan napak tilas dan perjalanan indah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu sentral daripada pengamalan dalam ajaran agama, dengan firman Allah dalam surat An-Nahl 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah firmankan, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar mengikuti millah, tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Ada keteladanan yang baik yang bisa kita ambil dalam berbagai sisi kisah perjalanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah datangnya keajaiban yang terjadi dalam keluarga Ibrahim setelah beberapa proses lelah dan lelah. Kalau bahasa kita bisa ambil sampel, misalkan apa yang Allah firmankan dalam surat Hud, surat yang nomor 11, kalau mau disimak kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keajaiban yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Istrinya berkata, bagaimana saya bisa melahirkan, mengandung dan melahirkan, sedangkan saya ini adalah wanita tua renta dan suamiku juga seorang pria yang sangat tua. Sesungguhnya inilah syai'un ajib, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang menakjubkan. Sesungguhnya ini adalah sebuah keajaiban. Al-Quran menyebutkan dengan kalimat penguat dua. Yang pertama inna, kemudian dilanjutkan dengan lamut tauqid. Inna hadzal syai'un ajib. Ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mukjizat. Ada kabar gembira untuk keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu akan datangnya pemberian dari Allah berupa seorang anak keturunan yang nanti kita bisa baca namanya Ishak,
Dan pada saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia 110 tahun, dan dalam sejarah kalau kita buka tafsir, istrinya berusia 99 tahun. Kita bisa membayangkan kalau ada nenek-nenek usia 99 tahun hamil, kemudian dengan seorang pasangan pria yang sudah berusia 110 tahun. Dan keajaiban ini Allah anugerahkan pada keluarga Ibrahim, khususnya Ibunda Sarah yang sudah nenek-nenek ini usia 99 tahun, setelah melalui proses beberapa hal, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya dia itu pingin sekali punya anak, yang kemudian dalam rangka dikabulkannya doa, maka dia melakukan pengorbanan, melakukan ibadah kurban. Dan kurban yang dia lakukan tidak tanggung-tanggung, mencapai angka 100 ekor kambing. Bahkan ada yang meriwayatkan 1000 ekor kambing. Maka kita bisa membayangkan satu orang diri berkurban 100 ekor kambing. Kalau 100 saja kali bahasa kita sekarang yang bagus 3,5, maka ketemu angka 350 juta. Itu hanya untuk kurban pada saat itu. Dan itu tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini perjuangan yang luar biasa kalau ada seseorang berkurban 100 ekor kambing. Yang kemudian masyarakat kemudian memberi satu masukan, komentar yang luar biasa. Anda luar biasa sekali Mbah Ibrahim, berkurban sampai 100 ekor kambing. Maka Nabi Ibrahim mengendika dengan bahasa yang sangat berharap, ya jangankan 100 ekor kambing, andaikan saya diberi momongan anak laki-laki kok ngekon kurban, itu pun akan saya lakukan. Ini yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu usia kurang lebih sekitar 95 dan istrinya kurang lebih 85 atau 80-an. Yang kemudian Allah kemudian menggerakkan seorang Sarah agar Nabi Ibrahim itu mencoba ikhtiar dengan cara yang lain. Mungkin selama ini dalam bahasa kita sudah pakai jamu, sudah pakai kalender subur kering sudah begitu rupa, akan tetapi Allah belum berkehendak memberikan seorang anak pada keluarga Ibrahim. Ini yang harus kita catat, bahwa kejadian yang kita alami ataupun sesuatu yang sedang kita jalani tidak lepas daripada kehendak Allah. Kita punya keinginan, Anda punya keinginan, saya punya keinginan, tapi Allah Maha punya keinginan. Dalam bahasa ayatnya itu fa'alul lima yurid. Allah Maha mengerjakan, Maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Maka kalau hari ini kita belum seperti yang kita kehendaki, belum seperti yang sedang kita harapkan, maka bersabarlah, karena kita sedang menjalani sesuatu yang Allah kehendaki. Ini yang harus kita catat. Jangan sampai kita menyalahkan ataupun tidak terima, apalagi mutung dan putus asa, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian saudaraku sekalian, Allah menggerakkan hati seorang Sarah merekomendasikan agar Ibrahim alaihissalam menikahi keponakannya yang bernama Hajar. Benar juga, tidak lama kemudian Ibunda Hajar hamil dan melahirkan. Dan kemudian diperintahkan agar ditempatkan di sebuah lembah yang saat itu belum bertuan, masih padang pasir luas dan gunung batu yang sangat menyeramkan, namanya Lembah Tuhamah. Namanya saja sudah ngeri. Ini ditempatkan di sana. Yang kemudian setelah Ismail kecil yang baru lahir ditunggu-tunggu puluhan tahun itu sudah remaja, Allah berfirman agar dia itu intinya dikurbankan, disembelih untuk menunaikan nazarnya pada waktu itu. Nah, maka kemudian kalau kita melihat bahasanya disebutkan adalah inna hadzalahu bala'ul mubin, bahwa ujian untuk menyembelih putranya pada waktu itu adalah bala'um mubin, ujian yang sangat berat, sangat nyata. Ya kalau kita bisa membayangkan secara manusiawi, sudah puluhan tahun nunggu pingin punya anak, begitu diberi anak kemudian diperintahkan untuk disembelih, maka ini ujian yang sangat berat. Tapi yang ada dalam otak, jiwa dan hati seorang Ibrahim adalah kekuatan iman yang pertama. Yang kedua, keikhlasan dalam menjalani perintah. Ini yang mahal. Itu sebabnya sempat terjadi semacam
kesan tidak baik bagi seorang Hajar pada waktu itu yang ditempatkan di Mekah dengan sendirian, dengan air yang terbatas, makanan yang terbatas, sehingga saat Ibrahim mau pulang ke Babilonia, sekarang disebut Palestina, kurang lebih jaraknya 800 kilo lebih itu, maka kemudian Hajar itu bertanya, wahai Ibrahim, tega sekali kamu meninggalkan kami berdua di sini. Nabi Ibrahim sambil menangis tetap melangkahkan kaki, yang kemudian setelah setengah jerit dan dengan kalimat yang keras, apakah Anda menempatkan saya di sini atas perintah Tuhanmu, perintah Allah? Nabi Ibrahim berbalik dan mengatakan, iya, na'am. Yang kemudian tenanglah seorang Hajar. Dia sudah yakin, seyakin-yakinnya kalau ini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka semuanya akan berakhir baik-baik saja. Pasti pertolongan Allah akan datang, pasti kehidupan akan membaik. Dan itu terjadi pada seorang Hajar yang waktu itu dalam keadaan sulit mencari air dari Bukit Sofa dan Marwa bolak-balik 7 kali yang sekarang menjadi amalan sa'i pada haji kita. Kemudian datanglah pertolongan Allah, air Zam-Zam. Meskipun datangnya pertolongan Allah tidak di Bukit Sofa maupun Marwa, adanya di Hijr Ismail, yang dimana Nabi Ismail ditempatkan, hentakan kaki Nabi Ismail menembus pertengahan sampai tengah bumi sehingga airnya tidak berhenti sampai hari ini. Subhanallah. Ini satu gambaran bahwa kadang-kadang keajaiban datang itu tidak dengan tidur, tidak dengan bermalas-malasan, tidak dengan khayalan dan mimpi, tapi keajaiban datang setelah pasrah dengan setulus hati, setelah menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, ditambah setelah berjuang lelah dan lelah. Bukit Sofa dan Marwa jaraknya itu 405 meter. Kalau kali 7 berarti sekitar 3 kilo lebih sedikit jalan ke sana kemari. Bagi seorang wanita yang sudah lemah, kehabisan makanan, kehabisan air, ditunggu anaknya yang sedang menjerit-jerit nangis kelaparan dan kehausan, maka ini satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Dan akan tetapi saudaraku sekalian, datangnya rezeki bagi seorang Sarah yang sudah menunggu putra sampai 85 tahun juga belum bisa berhasil, maka kemudian dikabarkan wa basyarna bi Ishaqa nabiyyam minas solihin. Setelah Allah menggerakkan hati Sarah agar Ibrahim mengambil keponakannya dinikahi dan lahir Ismail, setelah Nabi Ismail usia remaja dikorbankan untuk Allah yang kemudian diganti kibas yang besar, Allah baru memberi kabar gembira kepada Ibrahim, yaitu akan lahir seorang anak yang bernama Ishak, juga seorang nabi, juga seorang yang soleh. Dari Nabi Ishak inilah nanti lahir Yakub, nama lainnya adalah Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub disebut keturunannya Bani Israel. Yang kemudian dari Ismail inilah nanti akan lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum Kristiani, Yahudi maupun Muslim itu dari darah yang satu, datuk-datuk mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya Ismail dari ibu muda, ibu Hajar, sedangkan Ishak adalah dari ibu Sarah. Dan kedua-duanya damai, kedua-duanya indah, kedua-duanya diridhoi Allah, kedua-duanya insya Allah akan mendapatkan surganya. Maka kalau kita bisa ambil kesimpulan, keajaiban hamilnya seorang Sarah dalam usia 99 tahun, tambahan anak untuk Ibrahim bernama Ishak melalui nenek-nenek tua bernama Sarah itu, dan dia sudah sepuh, sudah renta. Ini datang setelah terjadinya prosesi pengorbanan yang sangat luar biasa, yaitu proses penyembelihan Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang sayang, seorang pemimpin yang bijaksana. Meskipun yakin penyembelihan seorang Ismail adalah merupakan perintah Allah, tetapi dia tidak kemudian malam-malam mengambil bendok lekek sembelih, tidak. Nabi Ibrahim mengajaknya jalan-jalan. Kalau kita lihat dari Mekah sampai tempat penyembelihan yang dilakukan dalam prosesi ibadah haji sekarang di Jamarat itu kurang lebih antara belasan kilo.
Ini artinya tidak ingin hal yang berat, hal yang terlihat buruk didengar oleh ibunya. Anak samata wayang yang dibesarkan kemudian disembelih, ini tidak ingin didengar oleh ibunya. Maka kemudian Ismail diajak jalan-jalan. Setelah jalan-jalan ke tempat tebing pegunungan, dikatakan, saya bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Ini ajaran Ibrahim alaihissalam, bahwa dilandasi tauhid yang kuat, dilandasi bayaniyah, penjelasan tentang pelaksanaan syariat agama, dan juga dilandasi keikhlasan dan tentunya ketulusan hati di dalam beribadah kepada Allah. Maka wajar kalau kemudian Allah memerintahkan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi dalam sejarah berjumlah 124.000 yang harus kita faham dan kita kenal. Setidaknya ada 25 nabi dan rasul. Tapi dari itu semua hanya satu nabi yang direkomendasikan untuk tata cara ibadahnya diikuti oleh kita, yaitu millata abina Ibrahim. Itu sebabnya Nabi SAW menganjurkan zikir pagi sore. Salah satunya adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa makana minal musyrikin. Menjadi salah satu zikir pagi kita, mengkaitkan agamanya Islam, tata cara ibadahnya sebagian mengambil dengan milahnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan di hari yang indah ini kita bisa meneladani bagaimana datangnya sebuah keajaiban, yaitu setelah iman kuat, pasrah, kemudian lelah dan tentunya lelah yang lillah, lelah yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita baik-baik saja, mendapatkan anugerah rezeki yang melimpah dan berkah. Mudah-mudahan sukses putra-putri kita, dan semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan rasa syukur dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.